Ternyata walaupun tiketnya murah, di sini tetap ada mini pantry-nya. Tuh, ada teh, kopi, dan juga ada mie gelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini aku akan mencoba naik bus 27 Trans dari Jakarta menuju ke Sragen, Jawa Tengah. Ini merupakan rute baru dari bus 27 Trans. Ya, nggak baru-baru banget sih, mungkin udah beberapa bulan ke belakang. Tapi aku baru sempat nyobain karena aku penasaran apakah pelayanannya berbeda dengan rute yang ke Malang yang sudah sering banget aku coba. Dan sekarang jam 6 sore, ini aku baru saja tiba di terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Karena baru aja berhenti hujan, jadi dari tadi aku di minimarket situ ya. Nah, ini terminal Pondok Pinang. Sekarang jam 17:52 ya. Ini lumayan banyak bus yang masuk jam segini. Ada M-Trans double decker menuju ke Malang. Ada Murni Jaya, ada Garuda Mas, ada Sudiro Tunggajaya, terus ada Best Premium. By the way, bus 27 Trans yang aku naikin sore hari ini, kalau nggak salah dia startnya itu dari Tangerang. Pesan tiketnya itu kemarin, H-1, tapi aku masih dapat kursi depan. Tapi nggak ke depan banget sih, karena kursi depannya itu sisa satu di nomor 1A. Akhirnya aku memutuskan untuk pilih kursi di baris kedua, yaitu 2B atau 2C kalau nggak salah, aku lupa. Dan sekarang aku mau tukar tiketnya dulu, karena aku melakukan pemesanan tiketnya kemarin langsung ke agennya 27 Trans Pondok Pinang. Jadi kita tukar tiketnya dulu, yuk. Sambil ngeliatin bus-bus keluar dari terminal Pondok Pinang. Ini M-Trans, kosong sekali ya. Karena sekarang hari Senin sih teman-teman, dan akhir bulan, belum pada gajian ya. Jadi jarang orang bepergian di tanggal segini. Ini ada STJ namanya Boyega. Ini aku baru pertama kali lihat juga nih, namanya Boyega. Murni Jaya dengan nomor 258, terus di sana ada Garuda Mas dan ada Best Premium di bagian belakang. Oke, yuk kita tukar tiket dulu ke sana. Penumpangnya juga nggak terlalu ramai ya sore hari ini ya. Ini termasuk sepi loh untuk di terminal Pondok Pinang. Yuk kita tukar tiketnya dulu. Oke teman-teman, jadi aku sudah tukar tiket fisiknya. Jadi inilah untuk tiketnya ya. Ternyata untuk tiketnya itu sama aja seperti tiket bus 27 Trans kalau kita ke Malang, Jawa Timur. Nah, mari kita lihat untuk tiketnya. Jadi, tiketnya seperti ini. Di bagian depan, ya, seperti ini. Bagian belakang seperti ini. Tuh, ini kode bisnya atau kode rutenya lah, J03. Terus, di halaman pertama, ada syarat dan ketentuan. Alangkah baiknya teman-teman baca dulu. Ada 17 poin. Terus, di sini ada lembar tiketnya. Aku duduk di kursi nomor 2B. Dan ini harga tiketnya Rp260.000 saja dari Jakarta sampai ke Sragen. Tapi nanti aku turunnya di Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah ya. Tarifnya oke banget loh, Rp260.000 saja. Tapi aku penasaran sih, bagaimana busnya ya. Kalau teman-teman mungkin udah lihat di intronya tadi, kalau aku belum tahu nih, busnya dapatnya yang seperti apa, gitu ya. Jadi sekarang jam 6:02 ya. Ini ada 6 bis total sekarang di terminal
Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ini ada Agramas. Ini bus yang pernah aku naiki dulu ya, dari Parung ke Malang. Oke. Sambil nunggu busnya datang, tadi aku diinfo sama agennya kalau busnya itu baru sampai di Pondok Ranji. Jadi mungkin kesini sekitar 30 menit lagi ya. Sambil nunggu busnya datang, mari kita makan dulu. By the way, buat teman-teman yang mau langsung pesan tiket atau go show, itu bisa ke loket nomor 23 di Terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ya, mari kita makan dulu. Sekarang jam setengah 7 malam dan lihat siapa yang datang. Sempati Star. Wah, ini telat banget sih. Karena biasanya dia masuk sini tuh sekitar jam 5 atau setengah 6 sore. Tapi sekarang jam setengah 7 malam dia baru masuk. Karena emang sore hari ini luar biasa macet banget sih. Karena Jakarta sore plus hujan itu perpaduan yang sempurna untuk membuat kemacetan yang parah. Dan ini tadi nyaris senggolan. Oke, jadi ini Sempati Star, dia startnya kalau nggak dari Bekasi, dari Kampung Rambutan. Jadi sekarang tuh jam setengah 7 ada 4 bus Murni Jaya, Agrama, Sempati Star, sama 1 Gapuraning Rahayu gitu. Dan ini belum ada tanda-tanda bus kita datang ya. Sekarang udah jam 18:31 menit. Harusnya sih sekitar 15 menit lagi. Tapi kayaknya bakal telat karena hari ini macetnya luar biasa. Nah, tersisa 3 bus. Sempati Star langsung berangkat lagi. Jadi di Pondok Pinang ini juga lagi macet banget karena ada galian. Nah, galian ini nggak cuma di satu tempat, tapi ada di banyak tempat ya. Ada beberapa galian seperti ini. Di sini nggak ada apa-apa aja macet. Ditambah lagi ada kayak ginian nih. Dan banyak sekali. Di sini 1, di sana ada 3 lagi. Di depan ada 2 lagi yang seperti ini. Ini yang bingung sih Juragan 99 Trans sih. Dia keluar dari poolnya agak repot nih. Karena biasanya kan dia keluar sampai nutupin semua jalan ya. Tapi ini di sebelah sininya karena ada galian agak sulit juga keluar dari poolnya. Berarti nggak bisa 2 tuh parkir di sana. Cuma bisa 1 untuk haluannya ya. Gitu. Oke lah. Jadi kita tunggu busnya datang. Harusnya jadwalnya sekitar 15 menit lagi, tapi kayaknya bakal telat. Oke, sekarang jam 18:46 menit. Sudah lewat jadwal kedatangannya. Ya, seperti yang tadi aku bilang ya. Karena hari ini pasti macet sekali, jadinya semua bus yang masuk itu pasti telat. Apalagi di depan terminal ada yang tadi aku bilang ya, ada galian. Jadi ya bisa dipastikan telat semua lah bus hari ini. Ini biasanya jam segini tuh udah pada berangkat nih bus-bus yang ada di sini nih. Tapi karena pada telat ya, jadi baru pada datang. Iya, sekarang jam 18:49 menit. Ini ada bus 27 Trans yang datang. Tapi nggak tahu ya, inikah bus yang akan kita naiki? Karena tidak ada trayeknya di sini ya. Ini nickname-nya namanya Arion. Harusnya sih ini ya, karena yang ke Malang kayaknya udah datang semua. Tapi belum tahu juga. Ya, mari kita langsung tanya saja. Karena nggak ada kode-kodenya atau apa gitu. Ternyata benar, ini dia bus yang akan mengantarkan aku dari Jakarta menuju ke Solo. Ini lebih tepatnya busnya dari Tangerang ke Sragen. Ya, kosong sekali ya. Kayak tidak ada penumpangnya ini. Ternyata banyak penumpangnya yang naik dari sini teman-teman. Banyak sekali yang naik dari sini ya. Tuh, wah banyak banget dong. Ini kayak bisa 15 orang loh yang naik dari sini. Oke, yuk kita langsung naik aja karena aku tidak ada bagasi ya. Let's go.
Barang-barangnya ada. Cek dulu ya. Atas nama Rudi. Barang-barangnya ada, taunya ada. Ya. Juliatul. 10.000, 12, 5.000, 6.000. Sambil nunggu di absen semuanya karena banyak yang naik dari Pondok Pinang, ini kita lihat ada apa aja di sini ya. Yang pertama kita akan melihat kursinya. Ini memakai kursi buatan Rimba Kencana dengan konfigurasi 2 di sebelah kanan dan juga 2 di sebelah kiri. Ini kursinya baru teman-teman, masih plastikan dan ini ada leg restnya, tapi emang kursinya agak sempit sih jarak antar kursinya ya. Kemudian di sini kita langsung diberikan selimut ya berwarna hitam khasnya dari 27 Trans, dan di sini tuh ada bantal lehernya yang ada tulisannya berjuang di hari ini untuk kembali pulang di esok hari. Asik. Kemudian di kirinya itu ada armrestnya seperti ini ya. Jadi kalau kita duduknya di samping lorong ada armrestnya, dan di sini tuh ada chargernya. Ada yang Type A dan juga ada yang Type C seperti ini. Jadi kalau mau ngecharge bisa ke sebelah sini. Dan ini untuk jarak kaki yang tadi aku bilang ya tuh. Ini cukup sempit karena ada leg restnya seperti ini tuh. Jadi kaki lumayan kejepit di situ. Terus seperti biasa di bagian atas ada kompartemen penyimpanan yang ada tutupnya. Dan juga ini karena aku cuma bawa tas kecil, jadi aku taruh bawah aja seperti biasa. Kemudian kalau teman-teman mau nyari casan lagi bisa ke atas tuh ya. Di louvre AC itu ada 2 buah port lagi, tapi ini di atasku ini tidak ada louvre AC-nya teman-teman. Nah, kenapa begitu? Karena dulunya ini adalah kelasnya presiden kelas. Jadi jaraknya tuh emang jauh-jauh si louvre AC-nya. Kemudian di sini ada CCTV, jadi selama perjalanan kita akan dipantau oleh CCTV. Jadi aman terus. Oke, tepat jam 7 malam ini kita mulai berangkat dari Terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Langsung disambut dengan kemacetan yang luar biasa ya. Padahal ini tuh udah jam 7 malam tapi macetnya tuh masih benar-benar stuck seperti ini. Ya, kenapa hari ini macet sekali? Selain ada galian, terus juga ditambah ini lagi sore plus hujan ya tadi ya. Di sini karena sekarang tuh tanggal 25 Agustus lagi ada demo besar-besaran di Jakarta. Jadi di Jakarta tuh kalau ada event yang cukup besar itu udah pasti macetnya tuh udah pasti satu kota tuh kebagian macetnya gitu. Jadi itulah kalau di Jakarta ya. Dan ini macetnya bener-bener parah sih teman-teman. Untuk bisa keluar dengan sempurna dari Terminal Pondok Pinang aja itu kita membutuhkan waktu 3 menit. Padahal 3 menit itu kalau dalam waktu normalnya kita udah masuk ke jalan tol di lingkar luar itu. Oke, 10 menit berlalu ini kita dibagikan tote bag atau bungkusan yang ada tulisannya melangkahlah sejauh mungkin untuk merasakan betapa nikmatnya pulang. Ya sama tote bagnya seperti yang ke Malang ya. Jadi sambil kita melihat macet-macetan ya, kita sambil lihat isi di dalam tote bag atau bungkusannya. Langsung aja kita lihat ya, kita buka satu persatu. Pertama kita akan mendapatkan croissant, tapi ini yang daily croissant. Terus kita mendapatkan ini, coklatos, ini item kedua. Kemudian yang ketiga kita mendapatkan tisu basah ya. Terus juga kita mendapatkan ini, gelato, ini yang keempat. Terus ini yang kelima, coklatos. Kemudian ini yang keenam, ada kacang. Terus yang ketujuh, ada teh dalam kemasan. Kemudian yang ke-8 ada air mineral yang sudah di branding 27 Trans. Terus ada permen nih teman-teman, tapi ada 2 butir permen. Nah, yang pertama permen antangin, yang kedua permen biasa. Jadi kita mendapatkan 10 item di dalam tote bag ini. Banyak sekali ya. Dan kita juga mendapatkan kartu ucapan seperti ini. Lucu sekali, ada doodle-doodlenya gitu. Ya, jadi inilah yang kita dapatkan di dalam bungkusannya. Terdapat 10 item teman-teman, luar biasa. Hampir 15 menit kita belum masuk juga ke dalam jalan tol ya. Jadi biasanya tuh dari terminal ke sini tuh 3 menit aja nggak sampai. Tapi sore hari ini sudah 15 menit
kita belum juga masuk ke dalam jalan tol. Dan ini masih antri juga nih. Tuh ya. Ini lurus, biasanya nggak pernah macet kalau sore. Hari ini macetnya sampai sini. Wow, luar biasa sekali lah pokoknya hari ini. Ada nggak teman-teman yang tanggal 25 Agustus macet-macetan juga? Gimana rasanya? Pasti bisa 2-3 kali lipat lebih parah dari biasanya kan? Iya, karena jalan tol lingkar luar atau JOR ini macetnya ampun-ampunan. Ini kita ambil kiri teman-teman menuju ke jalan tol baru ya, melewati Brigif dan juga Andara. Kalau kanan itu kan full lewat jalan tol lingkar luar. Ini kita ambil kiri nanti lewat tol baru yang tembusannya nanti ke Cibitung teman-teman. Ya, coba kita lihat di Google Maps ya. Separah apa macetnya di jalan tol lingkar luar. Ini ya, tuh jadi dari tadi itu udah kuning, nanti di depan ada merah, tuh kuning terus, dan itu kuning sih pasti merah dong jadinya dong. Luar biasa, keputusan yang bagus kita lewat jalan tol baru. Bahkan di jalan tol ini aja teman-teman, biasanya tuh nggak serame ini. Tapi ya mungkin karena banyak orang yang ikut Google Maps dan akhirnya diarahkan untuk lewat jalan tol yang baru ini. Akhirnya ya udah di sini jadi ikutan lumayan padat juga. Karena biasanya di sini tuh lumayan kosong lah, tapi kali ini ramai sekali. Nah ini kalau ke kanan, ini ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Wih, luar biasa. Ini di gerbang tol Krukut namanya ya. Baru pertama kali aku ngeliat gerbang tol Krukut serame ini. Sampai panjang antriannya. Enaknya lewat jalan tol ini, di sini tuh jarang sekali ada truk ya. Padahal sebenarnya kalau truk-truk yang dari arah Tangerang mau langsung menuju ke Bekasi, lewat sini tuh jauh lebih oke loh dibandingkan dengan lewat jalan tol lingkar luar kalau kita hitung-hitungan dari sisi waktu yang terbuang dan kemacetan. Karena kemacetan dengan waktu yang lama itu otomatis akan membuat pemakaian bahan bakar itu jauh lebih boros. Jadi hitung-hitungannya untuk bayar tol yang lancar seperti ini kayaknya lebih oke dibandingkan dengan solar atau bahan bakar yang terbuang. Dan biasanya orang-orang kalau lewat jalan tol ini itu dominan orang-orang yang bawa kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi. Kenapa? Ya rata-rata orang lewat jalan tol ini itu memang untuk membeli waktu teman-teman. Ini sekarang kita di kecepatan kurang lebih 110 sampai dengan 115 km per jam. Kita dari tadi disusul sama mobil-mobil dari sebelah kanan. Berarti kan mobil-mobil itu jalannya, kecepatannya itu di atas 115 km per jam. Kencang sekali kan? Ya, seperti yang tadi aku bilang, di sini rata-rata orang bayar tol dengan mahal itu untuk membeli waktu. Yuk, aku ajak teman-teman untuk melihat ke bagian belakang. Jadi di bagian belakang ini ada smoking area. Oh, ini pintunya, pintunya berat banget ini. Oke, jadi di sini ada smoking area yang bergabung dengan mini pantry. Nah, ini kita tutup lagi. Oke, jadi ini ada kursi lipat ya. Jadi kalau tidak terpakai ini kursinya bisa dilipat kayak gini. Terus kalau mau dipakai bisa dibuka seperti ini. Dan di sini tuh ada mini pantry yang mana di sini ada banyak banget
minuman-minuman ya. Ini ada kopi, ada teh, terus juga di sini ada cupnya. Ini ada sari mie gelas. Keren sekali. Kemudian di sebelah sini ada garpunya. Terus ini untuk air panasnya dan juga air dinginnya. Di atasnya ada exhaust fan yang akan membuang udara dari sini ke atas. Nyalainnya dari sini. Bergabung dengan lampu ya. Jadi kalau kita nyalakan ini akan nyala exhaust fan dan juga lampunya gitu. Dan juga ini bergabung dengan toilet. Toiletnya tuh ada di belakang kita ya. Jadi kita buka aja toiletnya. Tada, ini dia. Wah, lampunya berwarna biru dan toiletnya ini bersih sekali ya. Tuh, teman-teman bisa lihat di sini ada wastafel, ada tisunya. Wah, ini jarang sekali sih. Cakep. Dan di sebelah sini ada cerminnya. Walaupun memang ini toiletnya untuk tinggiku ya. Ini mentok ya. Ini mungkin tingginya cuma sekitar 170 cm aja. Jadi untuk aku yang tingginya 175 ini mentok. Terus juga di sini ada exhaust fan-nya juga yang akan membuang udara dari dalam toilet ini ke atas. Dan ada pengharum ruangannya juga. Cakep toiletnya. Ya, jadi ternyata dari bus yang di depan kita dengan nickname Aphrodite ini ada 2 penumpang yang naik. Kayaknya penumpang ini dibawa sama Aphrodite supaya kita tuh nggak harus melewati kemacetan di jalan tol Lingkar Luar. Karena ini kita dari Pondok Pinang itu langsung loh ke sini, nggak mampir-mampir lagi. Ya, sekarang hampir jam 10 malam. Ini kita tiba di rumah makan Taman Selera Cikamorang. Dan ini seperti biasa untuk servis makan dari bus 27 Trans. Ternyata dengan yang Malang itu sama ya teman-teman, dengan yang kita naikin ke arah Solo Sragen. Servis makannya di rumah makan Taman Selera juga gitu. Sebelum kita melakukan servis makan, kita bahas dulu bus yang kita naikin ya. 27 Trans dengan nickname Arion, bukan yang ini. Ini nickname Zelos dari Tanjung Priok menuju ke Malang, Jawa Timur. Jadi saat ini terdapat 4 bus ya. 27 Trans ada 3. Satu ini adalah Tiara Mas. Aku baru lihat loh Tiara Mas yang memakai body jet bus 5. Cakep juga ya. Warnanya itu berbeda dengan Tiara Mas yang biasanya kita lihat. Ini yang priority class. Aku pernah naik priority class seperti ini, tapi yang memakai bodi dari Tentrem Avante. Terus ada 27 Trans lagi dengan nickname TYR. Nah, ini yang pernah aku naikin, bukan yang ini, tapi kembarannya yang namanya Balder waktu itu ya. Terus barulah bus yang kita naikin dengan nickname Arion. Nah, kita di bus ini kurang lebih sudah sekitar 3 jam ya. Yang aku rasakan dari bus ini adalah ini bus umurnya sudah tidak muda teman-teman.
Ini dulu pertama kali keluar atau line perdana itu kalau nggak salah di April 2022. Jadi sudah 3 tahun lebih umurnya ya. Tapi aku rasakan di bagian interiornya itu masih cukup oke, walaupun ya sudah ada suara-suara dari bagian bagasi atas atau ductingnya ya. Itu sudah mulai mengeluarkan suara-suara, tapi menurutku masih sangat oke, masih sangat nyaman. Mesinnya juga kedengarannya masih sangat halus, suspensinya masih enak, terus juga di bagian interiornya itu masih oke lah, wangi, bersih, dan kita dapat kursi yang baru. Cuman ada beberapa minus. Minus yang pertama adalah bagian AC-nya ya, karena Arion ini dulunya adalah kelas presiden ya, presiden class. Jadi untuk AC-nya tuh kayak kurang sinkron dengan kursi yang executive class. Jadinya AC-nya tuh agak posisinya kurang pas aja gitu teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini kan ada smoking areanya. Nah, smoking area dari Arion ini itu sudah tembus asap rokoknya. Jadi tadi ketika ada penumpang yang merokok di smoking areanya, itu asapnya sampai ke bagian depan di kursiku nomor 2 ya, baris kedua. Bayangin ya, smoking areanya kan di sebelah sini nih ya. Ini smoking area, tapi asapnya tuh sampai ke depan. Ah, itu. Makanya tadi ada 2 penumpang yang komplain, kebetulan sudah cukup sepuh ya. Posisinya ada di belakangku di kursi nomor 3, suami istri. Nah, istrinya ini dia ada gangguan di pernapasan. Jadi ketika asap rokoknya itu sampai depan, dia batuk-batuk terus. Makanya suaminya tadi bilang ke krunya kalau bisa nggak ini perjalanan kali ini tidak ada asap rokok, karena smoking areanya tembus asap rokoknya sampai ke depan. Itu 2 minus dari bus ini, tapi itu sangat wajar dengan usianya yang sudah lebih dari 3 tahun ya. Mungkin kalau ada tim 27 Trans yang nonton ini ya coba dicek lagi untuk bagian smoking areanya, karena tembus asapnya dari smoking area di paling belakang sampai ke depan itu emang udah problem sih. Selebihnya busnya masih enak banget, bagian interiornya masih cukup senyap, drivernya, nyetirnya ya standarnya 27 Trans yang cukup kencang. Jadi ya yang aku rasakan adalah naik bus 27 Trans dari Jakarta menuju ke Sragen kurang lebih sama stylenya, servisnya dengan bus 27 Trans yang ke Malang. Jadi teman-teman yang mau naik 27 Trans ke Semarang, Solo, sampai ke Sragen itu bisa naik seperti yang aku naikin ya, yang menuju ke Sragen. Ini penumpang mulai turun di Semarang. Jadi tadi ada yang di Ungaran, terus ada yang Solo banyak sekali, terus ada juga yang ke Pilangsari, Sragen. Gitu teman-teman. Oke, yuk mari kita makan dulu. Jangan lupa untuk tiketnya dibawa, karena di tiket ini ada barcode yang akan di-scan oleh petugas rumah makannya. Yuk kita makan dulu. Seperti biasa kalau di rumah makan Taman Selera ini ya, ini kita mendapatkan servis makan yang prasmanan. Jadi kita bisa ambil nasinya sendiri, lauknya sendiri, sebebasnya. Nasinya mau ambil sebanyak apapun boleh ya. Nah, ini untuk yang eksekutif kelas di sebelah sini. Jadi kita langsung aja ambil piringnya, terus langsung ambil nasinya sendiri sepuasnya. Oke, jadi aku sudah ambil untuk servis makanku. Jadi seperti biasa ya, kalau di rumah makan Taman Selera ini makanannya bisa dipastikan enak-enak dan khas banget. Terus juga untuk biasanya kan kalau aku naik bus 27 Trans yang presiden class, itu kan kita di ruangan yang sebelah ya. Bedanya apa ya, mirip-mirip aja sih. Kalau dari makanannya ya, paling di sini kayak ayamnya lebih kecil. Terus juga apa ya, tempat makannya berbeda. Di sini meja sama kursinya berbeda dengan yang di presiden class. Sisanya sama-sama aja sih gitu. Oke, jadi ini aku makan dulu, dan ini aku ambil nasinya agak banyak karena sekarang akhir bulan ya.
Jadi aku lagi berhemat-hemat makan di rumah. Jadi makan di sini kita makannya yang banyak ya, karena ini kan sudah include di harga tiket Rp260.000 saja yang aku bayarkan di trip kali ini. Jadi udah bisa makan sepuasnya. Selamat makan. Selesai makan sambil membuang waktu ya, karena kita berhenti di sini diberikan waktu lebih dari 30 menit. Ini aku jalan-jalan ke depan dan di bagian depan tuh sepi sekali teman-teman. Ini tempat servis makannya dari bus Hiba Group ya, seperti Murni Jaya, terus juga ada apa lagi ya? Murni Jaya aja di sebelah sini. Kemudian di sebelahnya lagi ada Sumber Alam. Ini Sumber Alam juga baru ada satu bus yang masuk. Biasanya ada banyak ya Sumber Alam, tapi ya karena telat ya, trafficnya parah banget, jadi ya pada telat semua. Terus di seberang, ini di gedung seberang ada pasukan Sinar Jaya Group ya. Sinar Jaya, DMI gitu, parkirnya di seberang. Ya cukup ramai kalau Sinar Jaya. Tapi yang ini nih, Murni Jaya sepi sekali, asli ya. Sepi sekali ini. Oke, mari kita kembali ke tempat kita lagi di belakang. Bus pertama yang diberangkatkan di area belakang adalah Tiara Mas ya. Ini dengan nickname Sayena. Wah, ini wishlist juga nih. Ini aku harus coba ini dari Jakarta. Ini dari Terminal Poris Pelawat Tangerang sampai ke Surabaya Malang, priority class. Ini kalau nggak salah kursinya ada 32 teman-teman, dengan leg rest gitu. Cakep ya, unitnya bagus gitu loh. Nah ini untuk yang TYR juga siap-siap untuk diberangkatkan kembali, begitu juga dengan yang Zelos. Jadi ini kalau udah berangkat semua langsung sepi sekali ya rumah makannya. Karena kayaknya udah nggak ada yang masuk lagi nih. Sekarang udah jam 10 lewat soalnya. Setelah 43 menit kita di rumah makan Taman Selera Cikamurang ini, akhirnya kita diberangkatkan kembali dan benar-benar di bagian belakang ini tersisa kita sendiri aja. Setelah kita berangkat itu lampu langsung dimatikan ya, karena memang kalau sudah malam seperti ini sepertinya sudah tidak ada lagi bus yang datang untuk servis makan. Oke, jadi kita lanjut jalan lagi. Kemungkinan kita akan tiba di Solo itu sekitar jam 5 pagi teman-teman. Ya tapi kalau 27 Trans sih harusnya biasanya lebih cepat dari estimasinya ya. Dan ini aku langsung selimutan karena ini AC-nya cukup dingin, ditambah lagi ini baru selesai hujan ya, jadi udaranya adem sekali teman-teman. Nah ini di bagian depan bertambah satu bus Sumber Alam lagi ya. Jadi total Sumber Alam ini ada 2 bus yang lagi servis makan di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Ini di sampingnya bus Sumber Alam ada bus Siliwangi Antarnusa. Ini yang dari Sumatera ya harusnya ya. Dia ada istirahat juga di rumah makan Taman Selera.
Jadi tadi kita exit di tol Ungaran ya, dan dari Ungaran ini sampai ke Solo sepertinya kita lewat jalan biasa teman-teman, karena ada penumpang yang turun di Boyolali nanti. Jadi ini kita melewati kayak jalan lingkar luarnya di Boyolali gitu ya. Jadi kita tidak lewat pusat kotanya. Jalanannya memang seperti ini teman-teman, kecil, dan juga karena dia cor-coran jadi jalanannya agak keriting gitu ya. Karena mungkin dilewati oleh kendaraan besar terus nih jalanan ini. Alhamdulillah, tepat jam 4 pagi kita sampai juga di Terminal Tirtonadi Solo. Jadi ini adalah trip yang sangat menyenangkan. Teman-teman kalau mau ke Solo bisa naik 27 Trans loh sekarang ya. Seperti aku nih turun di Terminal Tirtonadi. Nah, enak sekali. Baru jam 4 pagi udah sampai di sini, padahal kita berangkat ya cukup
drama ya, macet-macetan di Jakarta. Dan ini akan melanjutkan perjalanan kembali sampai ke Sragen di Terminal Pilang Sari. Luar biasa, ini bus masih nyaman sekali walaupun usianya sudah 3 tahun lebih. Ya, cukup recommended lah untuk teman-teman coba, apalagi harganya murah sekali. Ya, jadi ini aku langsung lanjut menuju ke Magelang ya. Jadi kita naik bus dulu ke arah Yogyakarta. Dan pagi hari di sini sepi sekali. Sekarang masih jam 4 pagi soalnya. Ada bus safari aja nih banyak. Udah siap berangkat menuju ke Semarang dan ini dia Sugeng Rahayu dari Surabaya menuju ke Jogja. Ini bus yang pertama datang jadi kita langsung naik saja.